Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari kita pakai speaker untuk kita kirim ke Madura, kita akan berbagi pengalaman. Nah, pengalaman ini semoga bermanfaat ya buat teman-temanku semua. Yaitu apa? Yaitu penyebab speaker cepat mati dan gosong. Nah, speaker mati dan gosong ini bukan menimpa kepada soundman atau pengusaha sound ataupun pemilik sound system pemula ya. Jadi yang sudah kawakan saja, yang sudah berkali-kali atau sudah berpengalaman di bidang person systeman itu juga sering mengalami rusaknya speaker ya. Namun biasanya kalau sudah profesional, sudah pengalaman, biasanya sangat jarang sekali ya dulur, karena pengalamannya sudah banyak. Jika sudah pernah mengalami terbakarnya voice coil, biasanya sudah jadi pengalaman baru dan tidak akan terulang lagi. Kalau menurut kami, penyebab yang utama itu ada 4 faktor ya dulur. Faktor dari power amplifiernya, yang kedua frekuensinya over, yang ketiga adalah skema box speaker. Nah, skema box speaker ini juga bermasalah ya ternyata dulur. Nah, yang terakhir adalah vocal over. Bagi teknisi atau operator yang memang biasa puter atau nyender sound system, wajib tahu ya frekuensi pada audio sound system kita, terutama pada saat mixing agar bisa mengolah suara yang baik dan tentunya sesuai dengan karakter yang diinginkan. Tapi yang paling mudah, kita harus memasang yang namanya kompresor ya dulur. Kita bisa menggunakan crossover yang sudah ada fasilitas kompresornya. Nah, untuk yang terekonomis menurut kami adalah crossover aktif punyane Asle yang tipe 3400, itu sudah dilengkapi atau fiturnya sudah ada kompresor. Nah, itu memudahkan kita untuk mengamankan speaker kita supaya tidak mudah jebol, asal thresholdnya kita pasang benar ya dulur. Jadi benar-benar kita buat sesuai dengan SOP dari speakernya untuk kekerasannya, untuk SPL-nya. Kita akan mencoba berbagi pengalaman mengenai 4 faktor yang menyebabkan speaker cepat kebakar atau hangus pada voice coil-nya. Yang pertama adalah power amplifier. Power amplifier terlalu kecil wattnya juga bisa membuat spool terbakar. Ketika power dipaksa maksimal, maka output power bisa menghasilkan DCO yang bisa membuat spool terbakar. Jadi jika power amplifiernya kecil, dipaksa dengan suara keras, otomatis akan pecah, sembrak, sember, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya output speakernya mengeluarkan DC offset ya, DC yang berlebihan pada output speaker. Nah, ini akan membuat kebakar spool speaker. Namun jangan juga mempunyai statement ekstrim seperti ini. Coba menggunakan power dengan trafo 2 ampere. Kira-kira bisa menjebolkan speaker 18 in apa enggak? Nah, itu adalah contoh statement ekstrim dulur. Ya tentunya enggak bisa karena trafonya terlalu kecil. Kalau trafo terlalu kecil itu otomatis ya wattnya tidak muncul di range dari spesifikasi watt speaker tersebut. Jadi ya tidak bisa membakar, tidak bisa menghanguskan, tidak bisa memutuskan koil pada speaker 18 in tadi. Ya minimal
ampere atau 10 ampere murni itu bisa menggosongkan koil yang ada pada speaker 18 in. Tapi kalau untuk 3 ampere atau 2 ampere ya belum bisa, walaupun suaranya pecah, sembrak ataupun sember. Nah, ini adalah statement yang kadang-kadang kita jadi polemik ya dulur. Tapi yang namanya perbedaan itu wajar. Oke, yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi memang sangat penting dipahami sebab jika komponen speaker memiliki frekuensi yang tertera pada datasheet speaker tersebut, jika kita sering memaksa di luar frekuensi, maka akan berakibat speaker tidak bekerja semestinya alias dipaksa. Contoh untuk speaker 18V400 ini, kalau dipaksa terlalu sharp, ya otomatis akan mudah jebol dulu. Untuk selanjutnya yaitu box speaker. Box speaker yang tidak sesuai dengan karakter speaker juga dapat merusak speaker. Ini menurut kami box speaker juga berpengaruh ya dulur. Contoh kayak 18V400 ini kita pasang pada box vakum. Menurut kami kurang pas dan akan mudah membuat speaker ini jadi rusak. Selanjutnya atau yang terakhir adalah vokal. Sebagian orang tidak mempedulikan vokal suara dari mikrofon yang over gain, tidak ada kompres. Saya sendiri sudah menguji coba bahwa vokal dari mic yang over itu sangat-sangat berbahaya bagi speaker. Apalagi saat ada penyanyi yang teriak-teriak dan mengakibatkan over suara yang cacat, suara sember. Itulah bahayanya. Jadi akan sangat baik bila mixer atau aksesoris audio dilengkapi dengan kompresor agar tidak terjadi cacat atau over mic. Seperti di awal tadi ya dulur, sudah kita infokan, rata-rata kalau kita menggunakan manajemen itu sudah dilengkapi fitur yang namanya kompresor. Untuk crossover yang analog, kita mereferensikan untuk asli 3400 ya, sudah mendapatkan fitur kompresor. Jadi untuk meminimalisir kerusakan spool speaker, baiknya lihat data komponen speaker yang akan dipakai, lihat lebar frekuensi karakter speaker tersebut, kemudian cari box speaker yang cocok dengan karakter speaker tersebut. Pada saat mixing, pastikan tidak memboosting frekuensi secara brutal. Oke, mungkin itu saja ya dulur. Ada 4 poin yang harus kita perhatikan, terutama pada saat live musik ya. Ini kita harus benar-benar melihat yang namanya indikator sinyal power. Itu jangan sampai mancer atau jangan sampai menyala terus-menerus atau menyala tidak ada jedanya. Jadi harus berkedip ya untuk sinyal speaker ini ya. Indikator sinyal speaker ini harus berkedip. Jadi jangan sampai kalau bahasa desonya itu mancer, apa ya, nyala terus menerus. Indikator sinyal kok nyala terus menerus, tidak ada kedipnya, itu berarti udah over dulu. Nah yang kedua, kita harus perhatikan klip dari power amplifier. Jangan sampai ngeklip terlalu sering. Kalau ngeklip dalam 5 menit 1 kali itu masih wajar ya, itu tergantung karakter dari power amplifiernya. Tapi kalau udah keseringan ngeklip, berarti itu sudah over tandanya. Yang ketiga, kita harus pasang threshold pada kompres sesuai dengan frekuensi dari speaker, sesuai dengan SPL dari speaker. Jadi pasang kompres jangan melebihi dari batas SPL-nya.
Oke dulur, mungkin itu saja kuncinya membuat speaker tidak gampang jebol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.